Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Kita kembali berjumpa lewat live streaming dalam doa pagi kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu di pagi hari yang telah Engkau sediakan bagi kami. Banyak berkat yang sudah kami terima darimu. Dalam istirahat kami, nafas kehidupan, terpujilah namamu. Kami mau mendengarkan firman-Mu, buka hati kami. Kami mau berdoa kepada Tuhan, dengarkan doa kami. Dan kami juga mau memuji Tuhan. Biarlah mulut kami juga dan hati kami sama-sama memuliakan namamu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan kita pagi hari ini adalah menanggung kelemahan orang. Menanggung kelemahan orang dari Nats Roma pasal 15 ayat 1 dan 2. Demikian firman Tuhan. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Demikian firman Tuhan. Sekali lagi, topik daripada renungan kita pagi hari ini adalah menanggung kelemahan orang. Saudara-saudara, Rasul Paulus menguatkan iman kita lewat kasih persaudaraan. Ternyata dalam komunitas orang percaya itu, komunitas orang yang sudah dipilih Tuhan, ditebus Tuhan itu tidak boleh lagi mencari kesenangan sendiri. Di dalam komunitas kekristenan,
dalam zaman sekarang ini dalam satu gereja ternyata tidak boleh lagi mencari kesenangan sendiri, menang sendiri, mengatur sendiri, keinginan sendiri. Tetapi Rasul Paulus mengingatkan, justru kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Artinya ada kata saling. Orang yang kuat, kita merasa kuat iman percaya kita, kita harus menanggung kelemahan orang yang tidak kuat imannya. Jangan kita menonjolkan diri di atas kelemahan semua teman kita sehingga kita merasa mencari kesenangan sendiri. Jadi kita harus membantu mereka untuk memahami tentang kehidupan, tentang iman percaya. Bukan kita berjaya di atas kelemahan dan kebodohan mereka. Tetapi Rasul Paulus berkata dalam komunitas orang percaya, dalam komunitas gereja, sekali lagi tidak ada lagi mencari kesenangan sendiri, selera sendiri. Tapi yang ada dalam rumah Tuhan ini adalah kebersamaan, saling menanggung kelemahan satu dengan yang lain. Tidak lagi mencari kesenangan sendiri, tetapi di antara kita semua mencari kesenangan kita bersama. Dan satu lagi yang terpenting, demi kebaikannya, untuk membangunnya. Jadi kita yang kuat harus membangun yang lemah, bukan malah menyingkirkan, melepaskan, tapi kita harus membangun. Pertanyaan sekarang, apakah hadirmu dalam komunitas Kristen? Apakah kehadiranmu di dalam gereja Tuhan atau di mana saja membangunkah atau merobohkan atau merusak? Dampak kehidupanmu sebagai orang percaya, pengikut Kristus, orang yang sudah ditebus Tuhan dari dosa melalui darahnya. Dampak kehidupanmu kepada orang lain, baik dalam rumah tangga, baik dalam gereja, sel grup, komunitas yang lain, pekerjaan. Apakah dampakmu membangun atau merusak? Tapi dalam firman Tuhan yang dikatakan Rasul Paulus ini bagi kita, sesungguhnya dalam kehidupan kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita yang kuat harus menanggung kelemahan orang, bukan membiarkan seolah-olah mereka bukan dari bagian kehidupan kita, bukan dari bagian dari persekutuan kita, tapi kita harus menanggung kelemahannya. Dan kemudian tidak ada lagi mencari kesenangan sendiri di dalamnya, tapi mencari kesenangan bersama yang di dalamnya ada unsur saling membangun. Maka berjanjilah kepada Tuhan bahwa engkau akan membangun seseorang dan membuat hidupnya berarti oleh karena kehadiranmu bagi kehidupannya, sehingga dia terbangun imannya, terbangun semangatnya, terbangun motivasinya, dan lain sebagainya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita puji Tuhan. Ku bawa hidupku sekarang. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah Tuhan
agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu, datang menyembah-Mu. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu buat hari yang baru yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami mohon ampun atas segala dosa kami, dosa dalam pemikiran, tingkah laku, cara pandang, cara berpikir, cara berucap yang mungkin tidak berkenan kepadamu. Ampuni kami ya Bapa, supaya kami layak memanjatkan doa ini. Ya Bapa di surga, kami bersyukur buat firman yang telah Engkau berikan bagi kami, supaya kami menanggung kelemahan orang lain, bukan malah menjatuhkannya, menyingkirkannya, menjauhinya, tapi kelemahannya kami bangun sehingga dia bangkit dan hidup dalam sukacita. Ajari kami juga Tuhan, supaya kami tidak mencari kesenangan sendiri atas gereja-Mu, atas komunitas yang lain, atas keluarga, tapi kami mencari kesenangan bersama, yaitu senang bersama memuji muliakan nama Tuhan. Ya Bapa, kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu GIMI Jakarta Pusat. Berkatilah mulai dari anak-anak, remaja, pemuda, keluarga muda sampai usinta yang akan memulai aktivitas di pagi hari ini. Tuhanlah memberkati, Tuhan melindungi, menyertai. Kami doakan pelayanan GIMI Jakarta Pusat. Tuhan berkati setiap seksi dan komisi supaya benar-benar fokus kepada pekerjaan masing-masing dan dapat menghasilkan hasil yang maksimal, hasil yang memberkati umat dan memuliakan nama Tuhan. Ya Bapa di surga, kami doakan untuk ulang tahun gereja-Mu tanggal 24 November. Namun sebelumnya ada kegiatan-kegiatan sosial, kegiatan bersama, jalan bersama. Ada kegiatan olahraga juga di dalamnya, di PT GIMI. Tuhan, biar semuanya ini memeriahkan dan merayakan Dikau yang telah memberikan berkat bagi gereja selama 60 tahun ini. Ada banyak hal yang sudah dilaluinya, tapi sampai hari ini gereja-Mu berdiri tegak untuk menjadi saksi, menjadi berkat bagi banyak orang dan memuliakan nama Tuhan. Bapa di surga, kami doakan untuk jemaat-Mu yang sakit, Tuhan sembuhkan, ulurkan tangan yang penuh kuasa untuk menyembuhkan mereka. Kami doakan jemaat-Mu yang menantikan keturunan putra dan putri, sentuhlah rahim setiap ibu yang menantikannya. Berikan kesehatan kepada setiap suami yang menantikannya. Kami doakan bagi setiap pemuda yang mencari jodoh, supaya berikan jodoh yang tepat bagi mereka yang takut akan Tuhan. Kami berdoa untuk orang tua kami sekalian yang ada di Jakarta dan juga di lingkungan kami masing-masing, di kampung halaman. Tuhanlah yang menyertai, melindungi orang tua kami. Ya Bapa di surga, kami doakan untuk hamba Tuhan, Majelis Gereja GIMI Jakarta Pusat, para pengurus dan hamba Tuhan di pos pelayanan, demikian juga para aktivis gereja, guru-guru sekolah minggu, para pembina guru, pembina PT GIMI dan PRMI, les speaker dan calon les speaker. Tuhanlah yang memberkati mereka dalam kesetiaan untuk melayani Tuhan. Tidak mudah goyah, maju terus untuk melayani Tuhan apapun yang terjadi. Ya Bapak di surga, kami doakan untuk Gereja Metodis Indonesia Wilayah 1, Wilayah 2 dan Kota Pengembangan, para bisu, para des, para pendeta guru Injil, para magang. Tuhanlah memberkati mereka dimanapun melayani saat ini, di kota, di desa, pelosok, sebagai misionaris. Tuhanlah memberkati, menguatkan mereka dalam melakukan pelayanan ini. Kami doakan untuk pembangunan geraha Metodis Wilayah 2 yang sedang berlangsung saat ini. Tuhanlah mencukupkan dana, berkati panitia supaya terus bekerja sama untuk menyelesaikan pembangunan geraha Metodis Wilayah 2 ini. Kami doakan juga untuk proses pembangunan gerejamu di Jayapura, pos pelayanan biji sesawi. Berkati panitia pembangunan, berkati para tukang yang ada di sana, berkati tim misi
gerejamu yang menangani pembangunan ini, dan juga hamba Tuhan Pendeta Alia, Ibu, dan juga para pengurus jemaat gereja di sana. Tuhan yang memberkati mereka. Terpujilah nama-Mu ya Bapa di sorga. Berkati Jakarta, di mana gerejamu ada. Biarlah GMI Jakarta Pusat dapat menunjukkan citranya kepada lingkungan sekitar dan menyatakan damai dan sejahtera, memberkati lingkungan kami atas kuasa Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu, inilah doa kami. Mari kita sama-sama ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus kiranya memberkati, menyertai, melindungi kamu sekalian hari ini, besok, lusa, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.